Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan sholawat, hati kita menjadi sejuk, langkah kita menjadi ringan, dan jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Pernahkah engkau mendengar kisah tentang seorang wali yang menundukkan gunung, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketenangan hatinya? Apakah mungkin sebuah gunung bisa bersujud? Dan bagaimana bisa seorang lelaki sederhana, bersarung, berkemeja lusuh, dan memakai sandal jepit, menjadi sebab gunung itu tunduk kepada kehendak Allah? Inilah kisahnya. Kisah yang tak hanya mengundang tawa, tapi juga menuntun hati untuk memahami makna kepasrahan sejati. Mari kita dengarkan bersama kisah Wali Paidi dan penunggu Gunung Welirang. Kabut pagi masih menempel di lereng gunung ketika Wali Paidi berjalan santai di jalan setapak yang menanjak. Kain sarungnya berkibar pelan tertiup angin. Di tangan kanan, sebatang rokok kretek mengepulkan asap tipis. Di tangan kiri, termos kopi hitam yang sudah aus catnya. Setiap langkahnya terdengar ringan, seperti orang yang sedang berwisata, bukan menuju pertempuran. Beberapa warga desa menatap dari kejauhan. Mereka berbisik dengan cemas. "Pak, benar mau naik sendirian?" tanya seorang pemuda yang baru saja turun dari ladang. Wali Paidi menatapnya sambil tersenyum. "Iya, nak," katanya di atas ada yang marah-marah. "Ya, saya mau menenangkan." Menenangkan? Pemuda itu tampak bingung. "Tapi Pak, penunggu gunung itu tidak suka diganggu. Banyak yang mencoba naik, semuanya gagal." Wali Paidi mengangguk pelan. Ia tiup rokoknya, menghembuskan asap ke langit. "Kalau begitu, semoga saya juga gagal dengan cara yang menyenangkan," katanya santai, lalu melangkah lagi. Sinar matahari mulai menembus awan tipis. Burung-burung kecil beterbangan, seakan ikut mengiringi langkahnya. Dari bawah, orang-orang desa hanya bisa melihat punggungnya yang perlahan mengecil, lalu menghilang di balik kabut. Mereka saling berpandangan, sebagian berdoa, sebagian masih tak percaya. "Dia itu wali atau orang gila?" bisik seorang ibu tua. Tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya desir angin dan bunyi sandal jepit yang makin jauh. Perjalanan Wali Paidi tidak seperti pendaki lainnya. Ia tak membawa peralatan, tak membawa bekal banyak, bahkan tak tampak terburu-buru. Sesekali ia berhenti di tepi tebing, duduk di atas batu besar sambil menyeruput kopi dari tutup termosnya. "Gunung, kamu kelihatan tinggi sekali," gumamnya sambil menatap puncak. "Tapi kalau yang bikin kamu tinggi itu Allah, berarti kamu sama saja dengan saya. Sama-sama ciptaan." Ia tertawa kecil sendiri, seperti sedang mengobrol dengan teman lama. Di tengah pendakiannya, angin mulai berhembus lebih kencang. Kabut menebal, udara semakin dingin. Dari balik kabut terdengar suara gemuruh, berat dan dalam, seperti suara yang datang dari perut bumi. Siapa yang berani naik tanpa izin? Langkah Wali Paidi terhenti. Ia memandang sekeliling, tapi tak ada siapapun. "Asap rokok saya saja belum habis, sudah disambut begini," katanya pelan. Suara itu menggema lagi, lebih keras. "Turun. Gunung ini bukan tempatmu." Wali Paidi menghela napas panjang, lalu menjawab dengan tenang. "Namaku Paidi. Saya tidak berani, hanya tersesat." Ia duduk di tanah, menepuk-nepuk sarungnya, lalu membuka bekal nasi bungkus dari tas kecilnya. Aroma sambal dan tempe penyet menyebar ke udara dingin. "Mau makan, Pak Penunggu?" katanya tanpa melihat ke arah sumber suara. "Saya punya lauk sederhana, tapi enak kalau pakai tangan kanan." Tiba-tiba kabut di depan bergulung, membentuk sosok tinggi besar dengan mata menyala. Wajahnya kelam, rambutnya menjuntai seperti asap. Dialah penunggu Gunung Welirang, makhluk tua yang dipercaya menjaga kawah dan panas bumi di dalamnya. "Berani sekali kau bercanda denganku,"
manusia kecil. Wali Paidi hanya menatap sebentar, lalu tersenyum. Bercanda? Enggak, Pak. Kalau mau marah, marahlah. Tapi jangan sampai abu beterbangan ke kopi saya. Nanti pahitnya dobel. Suara angin berubah jadi gemuruh. Batu-batu kecil mulai beterbangan. Namun Wali Paidi tetap duduk santai. Rokok masih mengepul. Wajahnya tenang seperti sedang menonton hujan dari beranda rumah. Asap ini, katanya pelan, bukan untuk melawan. Cuma buat menenangkan diri. Soalnya saya ini manusia biasa. Gampang gugup kalau diserang. Penunggu gunung menatapnya heran. Tak ada ketakutan di wajah Paidi. Hanya senyum yang membuat suasana anehnya menjadi hangat. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, makhluk penjaga itu ragu harus apa. Wali Paidi berdiri perlahan, mengibas abu dari ujung rokoknya. Kalau memang ini tempatmu, saya cuma numpang lewat. Tapi kalau ini milik Allah, maka saya hanya datang untuk mengingatkan bahwa kita berdua sama-sama tamu. Ucapan itu membuat angin berhenti sejenak. Kabut yang semula berputar seperti tersentuh sesuatu yang tak terlihat. Penunggu gunung diam. Di matanya yang bersinar, untuk pertama kali muncul sesuatu yang bukan amarah, melainkan rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya kau, manusia? Wali Paidi tersenyum. Saya cuma orang yang suka kopi, suka rokok, dan berusaha tidak ribut dengan siapapun, termasuk dengan gunung. Sosok besar itu menatapnya lama. Lalu, dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya, ia berkata, "Kau aneh, tapi entah kenapa, aku tidak ingin membunuhmu." Wali Paidi mengangguk ringan. Nah, itu pertanda bagus. Berarti kita bisa ngobrol sambil minum. Ia duduk kembali, membuka tutup termosnya, lalu menuang kopi hitam yang masih mengepul. Silakan kalau mau coba, nggak pahit kok, kecuali kalau hati lagi marah. Penunggu gunung tidak menjawab, tapi hawa panas yang tadi mencekam perlahan mulai reda. Kabut menipis, dan di baliknya, tampak matahari sore yang mulai turun perlahan, menerangi dua sosok, seorang wali dengan sandal jepit, dan makhluk penjaga gunung yang masih duduk diam, menatap secangkir kopi di tangan manusia aneh itu. Wali Paidi menatap puncak welirang yang jauh di atas. Ia tersenyum pelan, lalu bergumam lirih. Kadang, yang paling keras bukan gunungnya, tapi hati kita sendiri. Kabut yang semula perlahan menipis kini kembali bergulung, seperti sedang menahan sesuatu yang besar di dalamnya. Suara angin berubah menjadi desisan panjang, membuat dedaunan di lereng bergetar halus. Wali Paidi masih duduk tenang, menyesap kopi dari tutup termosnya. Ia menatap ke arah sosok besar yang berdiri di depannya. Tubuh makhluk itu seperti campuran asap dan batu, matanya menyala merah kekuningan. Aku sudah lama menjaga gunung ini. Suara penunggu itu bergema seperti dari dalam bumi. Tak ada manusia yang boleh mendekat. Semua yang berani naik akan celaka. Wali Paidi mengangguk pelan. Kalau begitu, saya mungkin sedang dalam daftar tunggu untuk celaka. Ya. Ia terkekeh pelan, lalu menepuk tanah di sampingnya. Duduk, Pak Penunggu. Kalau terus berdiri, nanti pegal. Saya aja yang manusia, lututnya sering bunyi. Sosok besar itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Wali Paidi tajam, mencoba memahami makhluk kecil di depannya yang sama sekali tidak takut. Biasanya, manusia akan berteriak, berlari, atau menangis. Tapi orang ini malah menawarkan tempat duduk dan kopi. "Kenapa kau tidak takut?" tanya penunggu gunung. Nadanya terdengar heran. Wali Paidi menghela napas, lalu menjawab pelan. "Takut, tentu. Tapi kalau semua ini memang dari Allah, buat apa saya lari? Mau lari kemana juga? Gunung punya Allah, bumi punya Allah, langit pun punya Allah." Ia menatap wajah penunggu gunung itu sambil tersenyum. "Kalau saya lari, nanti malah tambah jauh darinya." Suasana hening beberapa saat. Hanya suara angin dan gemericik air kecil dari batu-batu yang lembab. Penunggu gunung menatap tanah. Suaranya lebih pelan ketika berkata,
Manusia selalu datang untuk mengambil sesuatu. Batu, belerang, kayu, atau tanahku. Tidak ada yang datang untuk berbicara. Wali Paidi menghembuskan asap rokok ke udara. Asap ini juga dari tanahmu. Loh, katanya pelan. Tembakau tumbuh di bumi yang sama. Jadi sebenarnya, saya cuma mengembalikan rasa kepada asalnya. Ia tersenyum, matanya teduh. Kalau kau marah karena manusia serakah, saya juga sering marah begitu. Tapi kalau terus marah, kita cuma memperpanjang sakitnya dunia. Penunggu gunung menatapnya lama, matanya yang merah seakan mulai meredup. Apa yang kau cari di sini, manusia aneh? Wali Paidi tersenyum. Saya mencari yang tidak bisa hilang. Dan apa itu? Tenang, jawab Wali Paidi. Tenang yang datang ketika kita pasrah pada kehendak Allah. Sosok besar itu mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti sepenuhnya. Tapi kata-kata Wali Paidi seperti menembus celah di hatinya yang lama tertutup. Suara lembut yang tak asing terasa di dalam dirinya. Seperti gema dari masa yang sudah sangat jauh. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari kawah di puncak gunung terdengar ledakan kecil. Asap putih mengepul tinggi ke langit. Penunggu gunung tampak gelisah. Gunung marah. Aku harus menenangkannya. Ia mengangkat tangan, mengucapkan mantra-mantra yang membuat angin berputar. Namun Wali Paidi berdiri, menepuk bahunya. Tenang dulu, Pak. Gunung itu tidak marah, cuma sesak. Sesak. Iya, jawab Wali Paidi. Sesak karena dijaga dengan rasa takut, bukan dengan cinta. Suasana menjadi sunyi kembali. Asap yang naik dari kawah mereda dengan perlahan. Sinar matahari sore mulai menembus kabut tebal, menciptakan semburat keemasan di punggung gunung. Penunggu gunung menatapnya. Untuk pertama kali terlihat seperti makhluk yang lelah. Kau berbicara seperti orang yang sudah lama hidup, katanya. Wali Paidi tertawa kecil. Saya memang sudah lama hidup, tapi baru belakangan ini belajar diam. Ia menatap ke puncak gunung yang jauh di atas sana. Gunung juga butuh diam, Pak. Di dalam diam, Allah berbicara lewat udara, lewat kabut, lewat bunyi angin. Cuma, kita sering kebanyakan bicara sampai nggak dengar. Penunggu gunung menunduk. Batu-batu di tubuhnya mulai meredup warnanya. Sudah lama aku tidak mendengar nama Allah di sini, ucapnya lirih. Wali Paidi menatapnya dengan lembut. Itu karena kau sibuk menjaga, sampai lupa disapa. Ia mematikan rokoknya, menatap bara terakhir yang padam di ujung jari. Semua yang dijaga dengan nama Allah akan tenang. Tapi yang dijaga karena takut akan terus gelisah. Sebuah embusan angin lembut lewat di antara mereka. Suasana gunung yang tadinya tegang kini terasa damai. Dari kejauhan, burung-burung mulai kembali bernyanyi, seolah mengumandangkan salam kepada keduanya. Penunggu gunung duduk perlahan di atas tanah. Kalau begitu, katanya dengan suara berat namun tenang, ajarkan aku cara diam seperti itu. Wali Paidi tersenyum lebar. Ia membuka kembali termosnya, menuang kopi ke dalam tutup. Pertama, jangan buru-buru, katanya sambil menyerahkan cangkir kecil itu kepada penunggu. Pelan-pelan, hirup aromanya, dan rasakan setiap panasnya. Karena diam bukan berarti berhenti, tapi sadar akan setiap detik yang berjalan. Penunggu gunung mengambil cangkir itu dengan hati-hati. Asap kopi mengepul, menari-nari di udara, membentuk tulisan samar. Dari kejauhan, tulisan itu tampak seperti barisan awan yang membentuk kata lembut, Allah. Angin berhenti. Langit di atas gunung menjadi sangat biru. Dan di bawah langit yang hening itu, dua makhluk yang berbeda dunia duduk berdampingan, berbagi secangkir kopi, dalam keheningan yang suci. Malam turun perlahan di lereng Welirang. Kabut mulai menutup jalan setapak, dan hawa dingin menyusup sampai ke tulang. Langit di atas tampak berat, awan menggantung kelabu, dan sesekali cahaya samar menyambar dari baliknya. Namun di tengah suasana yang mencekam itu, Wali Paidi masih duduk di atas batu besar, bersarung,
bersandal jepit, sambil menyalakan rokok yang baru. Di depannya, penunggu gunung masih duduk dengan wajah ragu, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Kopi sudah habis, Pak," kata Wali Paidi sambil mengetuk-ngetukkan tutup termos. "Tapi tenang saja, kalau mau, besok saya buatkan lagi." Penunggu gunung tak menjawab. Matanya menatap ke arah puncak yang berkabut, lalu berkata pelan, "Kau terlalu tenang, manusia. Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya." Wali Paidi mengangkat alis, pura-pura terkejut. "Loh, bukannya tadi sudah kenalan? Penunggu Gunung Welirang, kan? Saya masih ingat kok. Tapi aku bukan sekadar penjaga." Suara itu menggema, semakin dalam dan berat. "Aku adalah bagian dari kekuatan gunung ini. Aku bisa memanggil api, menggetarkan tanah, dan menelan siapapun yang menantangku." Wali Paidi tersenyum. "Wah, kalau begitu Bapak ini bisa dibilang senior. Saya cuma bisa manggil asap, itu pun dari rokok." Ia mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Asap itu melingkar di udara, membentuk simbol aneh yang berkilau samar. Penunggu gunung mendesis, "Berhenti bercanda, manusia. Aku ingin melihat seberapa kuat hatimu." Tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar. Batu-batu beterbangan, petir menyambar, dan udara menjadi panas. Dari kawah di atas, suara ledakan keras terdengar, seperti raungan dari dalam bumi. Namun Wali Paidi hanya bergeser sedikit, menutup termosnya agar tidak tumpah. Ia memandangi letusan itu dengan wajah datar, lalu berkata pelan, "Kalau mau marah, marahlah. Tapi jangan sampai kopi saya tumpah. Saya paling sedih kalau kopi tumpah." Penunggu gunung terdiam sesaat, heran. Lalu ia mengangkat kedua tangannya, menciptakan pusaran angin yang besar. Debu dan batu kecil berputar, membentuk spiral di sekeliling Wali Paidi. Namun alih-alih panik, Wali Paidi justru berdiri perlahan, merapikan sarungnya, dan menghembuskan asap rokok ke arah pusaran itu. Asap itu tidak terbawa angin, justru membentuk tulisan besar di udara yang bersinar samar, "Tenanglah." Penunggu gunung menghentikan mantranya. Ia terpaku menatap tulisan itu yang perlahan memudar di udara. "Bagaimana kau melakukannya?" Suaranya kini terdengar bimbang. Wali Paidi menatapnya dengan senyum jenaka. "Saya cuma meniup, tapi mungkin Allah yang mengatur kemana asapnya pergi." Tanah berhenti bergetar. Angin yang tadi menderu kini hanya menjadi hembusan lembut. Namun, tiba-tiba, penunggu gunung meraung keras. Suaranya mengguncang udara, membuat burung-burung terbang ketakutan dari hutan di bawah. "Aku tidak butuh ketenangan. Aku butuh ketaatan." Ia memukulkan tangannya ke tanah. Dari sela jari-jarinya keluar bara api yang menyala merah. Udara menjadi panas. Batu-batu meleleh di sekitarnya. Wali Paidi menghela napas panjang. Ia menatap bara itu dengan pandangan teduh, lalu menunduk sedikit sambil berkata, "Kalau begitu, kita sama-sama keras kepala. Bedanya, saya keras kepala karena ingin sabar, Bapak keras kepala karena ingin menang." Ia menatap ke langit, rokok masih di tangan, lalu berkata pelan, "Padahal yang menang itu cuma satu, Allah. Kita semua cuma ikut jalannya." Suasana mendadak berubah. Bara api yang tadi menyala kini mulai padam satu persatu. Angin panas berubah menjadi sejuk. Penunggu gunung yang tadinya berdiri gagah, kini perlahan menunduk. "Kata-katamu membuat dadaku terasa berat," katanya lirih. "Seolah api di dalamku redup." Wali Paidi mendekat, menepuk bahunya pelan. "Itu bukan api yang padam, Pak. Itu amarah yang berubah jadi sadar." Ia duduk kembali di atas batu, menatap langit yang kini mulai bertabur bintang. Kadang kita merasa berkuasa, padahal cuma ditugaskan menjaga. Kadang kita merasa memiliki, padahal semuanya hanya titipan dari Allah. Penunggu gunung memandang Wali Paidi lama sekali. Wajahnya yang semula menyeramkan kini tampak seperti batu lembut yang diterpa cahaya bulan. "Kau manusia aneh,
ucapnya pelan. Tidak ada yang bicara padaku seperti itu. Wali Paidi terkekeh. Saya juga sering dibilang aneh di kampung. Tapi yang penting bukan saya yang benar, melainkan apa yang saya pegang benar. Lalu, tanpa diduga, langit di atas gunung memancarkan cahaya putih lembut. Awan membuka diri, dan seberkas sinar jatuh tepat di tempat mereka berdiri. Penunggu gunung memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Wali Paidi ikut diam, lalu menatap langit sambil berbisik. Subhanallah, indah sekali malam ini. Bahkan amarah pun bisa berubah jadi cahaya kalau diserahkan kepadanya. Di bawah sinar bulan, dua sosok itu berdiri. Satu manusia sederhana dengan sandal jepit, satu makhluk agung penjaga gunung. Keduanya terdiam lama, seolah dunia berhenti berputar. Tak ada lagi suara petir, tak ada lagi bara, tak ada lagi gemuruh. Yang tersisa hanya keheningan, aroma tanah basah, dan bau rokok kretek yang samar mengalir di udara. Lalu Wali Paidi memecah kesunyian. Bagaimana, Pak Penunggu? Masih mau marah? Sosok besar itu menunduk, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ingin diam saja." "Nah, bagus," kata Wali Paidi sambil tersenyum lebar. "Diam dulu, nanti baru kita ngobrol lagi. Soalnya kalau terus marah, nanti yang turun bukan hujan, tapi abu." Penunggu gunung menatapnya lama, lalu tiba-tiba tertawa. Suaranya berat, tapi hangat. "Manusia kecil, kau memang aneh." "Terima kasih," jawab Wali Paidi ringan. "Biasanya saya dibilang aneh kalau belum bayar utang, tapi kali ini saya senang dibilang begitu." Malam pun kembali tenang. Bintang-bintang di langit menyorot lembut ke arah dua makhluk yang kini duduk berdampingan, menikmati udara gunung yang damai. Dan untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, Gunung Welirang tidak lagi berasap karena amarah, melainkan karena rokok Wali Paidi yang perlahan habis sampai ujung. Fajar menyelinap pelan di antara lembah dan batu. Warna jingga mulai melapisi langit Welirang, menembus sisa kabut yang masih malas turun ke kaki gunung. Wali Paidi sudah terbangun sejak embun pertama jatuh. Ia duduk bersila di atas batu besar, rokok menyala di tangannya, dan kopi hangat ditutup termosnya mengepul pelan. Angin gunung berhembus lembut, membawa aroma belerang bercampur wangi tembakau yang halus. Penunggu gunung berdiri di dekatnya, diam dan menatap puncak yang masih berasap tipis. Wajahnya kini jauh lebih tenang, tak lagi menakutkan seperti malam sebelumnya. "Manusia," katanya pelan, "aku sudah menjaga gunung ini sejak ribuan tahun. Tidak pernah ada yang berbicara padaku tanpa rasa takut." Wali Paidi menatapnya sambil tersenyum. "Saya juga kadang takut, Pak. Tapi saya lebih takut kalau kopi saya dingin sebelum diminum." Penunggu itu menghela napas panjang. Entah karena lelah atau karena tidak paham cara berpikir manusia aneh di depannya itu. "Kau ini orang yang aneh, tapi aku merasa damai mendengar ucapanmu." Wali Paidi menatap mata makhluk besar itu dalam-dalam. "Damai itu bukan saya yang kasih, Pak. Itu Allah yang hadir lewat ketenangan." Ia menepuk dadanya sendiri. Kalau hati tenang, dunia di luar juga ikut tenang. Tapi kalau di sini masih gaduh, ia menepuk dadanya lagi, gunung pun bisa ikut bergetar. Penunggu gunung terdiam. "Aku menjaga gunung ini dengan kekuatan. Aku bisa memanggil api dan gemuruh. Tapi mengapa kekuatan itu tidak bisa menenangkan hatiku sendiri?" Wali Paidi meniup asap pelan. Karena kekuatan hanya membuat kita ditakuti, bukan dipahami. Sedangkan yang menenangkan, hanyalah kepasrahan pada Allah. Penunggu gunung menatap tanah, lalu berkata lirih, "Aku tidak pernah pasrah. Tugasku adalah menjaga. Setiap kali manusia datang membawa cangkul, aku marah. Setiap kali mereka mengambil batu, aku menjerit. Aku merasa mereka sedang mencuri dariku." Wali Paidi mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab pelan, "Mungkin mereka bukan mencuri darimu, tapi dari Allah. Dan kalau mereka mencuri darinya, biarlah Allah yang menegur. Kau tidak perlu ikut marah."
Penunggu gunung mengangkat wajahnya perlahan. Tapi bukankah tugasku melindungi gunung ini? Benar, jawab Wali Paidi lembut. Tapi melindungi bukan berarti menguasai. Menjaga bukan berarti memiliki. Gunung ini bukan milikmu, juga bukan milikku. Gunung ini adalah tanda kebesaran Allah. Kau hanya penjaga, bukan pemilik. Hening. Angin berhenti sejenak, seolah ikut mendengarkan pembicaraan itu. Wajah penunggu gunung tampak goyah. Ada sesuatu di matanya yang bergetar. Bukan amarah, tapi kesadaran yang perlahan tumbuh. Selama ini aku merasa kuat, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi ternyata aku hanya sombong. Wali Paidi menatapnya dengan pandangan hangat. Sombong itu seperti asap, Pak. Semakin tinggi naik, semakin cepat hilang. Tapi kalau kita rendah seperti tanah, semua akar kehidupan akan tumbuh di atasnya. Penunggu gunung menunduk. Batu di tubuhnya berkilau lembut oleh pantulan cahaya matahari pagi. Aku tidak pernah merasa sekecil ini, katanya pelan. Bagus, jawab Wali Paidi sambil tertawa kecil. Karena makin kecil kita di hadapan Allah, makin besar kasih-Nya yang bisa kita rasakan. Penunggu gunung memejamkan mata. Tubuhnya bergetar halus, bukan karena amarah, tapi karena sesuatu yang baru ia pahami. Lalu, dari kejauhan, terdengar bunyi burung hutan mulai bersahut-sahutan. Udara gunung terasa lebih ringan, seolah beban panjang telah lepas dari punggungnya. Paidi, kata penunggu gunung pelan, aku tidak tahu bagaimana caranya memohon ampun. Wali Paidi tersenyum lebar. Caranya gampang, Pak. Tidak perlu doa panjang. Cukup katakan, Ya Allah, aku kembali. Itu saja sudah cukup. Penunggu gunung menunduk semakin dalam. Suaranya gemetar ketika ia mengucapkan, Ya Allah, aku kembali. Begitu kata itu keluar dari bibirnya, angin berembus pelan, membawa wangi tanah basah dan aroma daun yang segar. Gunung Welirang seperti bernafas lega. Kabut yang tadi turun perlahan terangkat ke langit. Udara menjadi bening. Wali Paidi berdiri, menatap puncak yang kini terang oleh cahaya matahari. Lihat, Pak, gunungmu ikut tersenyum. Penunggu gunung menatap ke arah puncak, lalu tertawa pelan. Mungkin karena aku akhirnya berhenti berteriak. Ya, kata Wali Paidi sambil mengangguk. Kadang dunia baru tenang setelah kita berhenti membela diri. Penunggu gunung menatap Wali Paidi dengan rasa hormat yang baru. Kau tidak datang untuk melawanku, tapi untuk menyadarkanku. Wali Paidi menyulut rokok baru. Saya tidak menyadarkan siapa-siapa. Saya cuma pengingat yang kebetulan lewat. Yang menyadarkan tetap Allah. Mereka berdua duduk lagi di atas batu, menikmati sisa embun pagi yang masih menetes dari dedaunan. Keduanya diam cukup lama, hanya mendengarkan bunyi serangga kecil dan desir angin. Lalu Wali Paidi membuka suara, pelan tapi jelas. Pak penunggu, kekuatan itu bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga yang lemah. Sama seperti api, kalau digunakan dengan bijak, bisa menghangatkan. Tapi kalau dipakai untuk sombong, bisa membakar diri sendiri. Penunggu gunung mengangguk perlahan. Aku mengerti sekarang. Bagus, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Berarti sekarang waktunya bukan marah, tapi bersyukur. Karena Allah masih kasih kesempatan untuk berubah. Matahari kini muncul sepenuhnya di langit timur. Cahaya keemasannya menyentuh permukaan batu dan menimbulkan kilau hangat. Penunggu gunung menatap ke arah itu lama sekali. Di wajahnya kini tak ada lagi amarah, hanya ketenangan yang baru ia kenal. Di bawah cahaya pagi, dua sosok itu tampak kecil di antara luasnya alam. Namun justru disitulah kebesaran terasa. Bukan pada tinggi gunung, bukan pada kekuatan api, tapi pada hati yang akhirnya tunduk pada kehendak Allah. Langit siang perlahan berganti warna. Dari biru yang cemerlang, menjadi jingga lembut yang hangat. Matahari condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan di dinding-dinding batu gunung Welirang. Udara mulai menurun suhunya, dan kabut tipis kembali turun, melayang pelan di antara pepohonan.
Wali Paidi dan penunggu gunung duduk bersisian di batu besar yang kini tampak seperti singgasana alam. Mereka diam cukup lama, membiarkan angin berbicara dengan caranya sendiri. Suara burung-burung sore terdengar samar. Udara membawa aroma belerang yang ringan, bercampur bau tembakau dari rokok yang terselip di jari Wali Paidi. "Pak penunggu," kata Wali Paidi akhirnya memecah keheningan. "Tadi Bapak sudah bilang ingin kembali pada Allah. Sekarang waktunya melangkah." Penunggu gunung menatapnya heran. "Melangkah kemana?" Wali Paidi tersenyum pelan. "Ke bawah, ke dalam hati, ke tempat di mana kita berhenti merasa tinggi." Penunggu gunung menatap ke arah lembah, lalu ke puncak gunung. "Aku sudah lama berdiri di sini, menjaga, mengamati, mengawasi. Aku tidak tahu bagaimana caranya menunduk." Wali Paidi mengisap rokoknya pelan, lalu menatap lurus ke depan. "Menunduk itu bukan kalah, Pak. Itu cara kita menghormati kebesaran Allah. Kadang gunung yang tampak kokoh pun harus menunduk agar langitnya terlihat lebih luas." Penunggu gunung terdiam. Wajahnya yang keras tampak mulai lembut, seolah cahaya sore itu menembus sampai ke dalam dadanya. "Kalau begitu, tunjukkan padaku, Paidi. Tunjukkan bagaimana caranya menunduk." Wali Paidi meletakkan rokoknya di atas batu, berdiri perlahan, lalu mengangkat kedua tangannya. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Hanya kepadanya kami bersujud." Ia lalu bersimpuh di tanah, menundukkan kepala, bersujud dengan tenang. Suaranya lirih ketika berzikir, namun getarannya terasa sampai jauh, seolah menggema di dalam hati penunggu gunung. Penunggu gunung memperhatikan lama. Batu-batu di tubuhnya bergetar halus, dan dari matanya yang bersinar, jatuh satu tetes cahaya, seperti air mata batu yang lembut. "Aku tidak tahu apakah aku pantas," ucapnya pelan. Wali Paidi menjawab tanpa mengangkat kepala, "Tidak ada yang pantas, Pak. Tapi Allah selalu menerima siapapun yang datang dengan hati tunduk." Penunggu gunung menatap ke arah puncak Welirang. Awan mulai berputar pelan, cahaya jingga memantul di dalamnya. Lalu, dengan gerakan yang lambat tapi pasti, makhluk besar itu menunduk. Tanah bergetar lembut, bukan karena amarah, tapi karena keheningan yang dalam. Pohon-pohon di sekitar mereka ikut bergoyang, seolah ikut merasakan momen itu. Dan saat penunggu gunung menunduk sepenuhnya, Welirang tampak dari kejauhan seperti sedang membungkuk. Puncaknya miring sedikit ke arah bumi, seolah gunung itu pun ikut bersujud. Wali Paidi masih dalam posisi sujud. Suaranya terdengar pelan namun kuat. "Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam bumi dan langit. Tidak ada yang lebih tinggi dari MU. Hari ini gunung ini bersujud, makhluk MU tunduk, dan aku hanyalah debu yang Engkau hidupkan." Angin bertiup lembut. Suara desisnya seperti bisikan zikir. Dari celah bebatuan, cahaya lembut berkilau. Udara di sekitar mereka berubah hangat dan penuh kedamaian. Wajah penunggu gunung memantulkan cahaya itu. Seluruh tubuhnya tampak berkilau seperti batu kristal yang terkena sinar sore. Lalu terdengar suara gemerisik halus dari lembah. Burung-burung berhenti berkicau. Angin berhenti sejenak. Semua alam seakan ikut berlutut. Wali Paidi mengangkat kepalanya perlahan, menatap puncak gunung yang kini tampak rendah, menunduk dengan anggun. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Subhanallah, bahkan gunung pun bisa sujud kalau hatinya disadarkan." Penunggu gunung masih dalam posisi menunduk. Suaranya pelan, nyaris seperti desahan. "Aku merasa ringan, seolah semua beban yang menahanku selama ini hilang." "Itulah rasa sujud," kata Wali Paidi. "Bukan tubuh yang jatuh, tapi ego yang runtuh." Mereka berdua terdiam lama. Matahari kini hampir tenggelam, meninggalkan warna emas kemerahan di langit Welirang. Dari kejauhan, orang-orang di lereng bawah melihat puncak gunung yang tampak seperti menunduk. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya mengira itu fenomena alam biasa. Padahal di atas sana,
Dua makhluk sedang bersujud dalam kesadaran yang sama, satu dari tanah, satu dari cahaya. Angin kembali bertiup, membawa suara lembut dari mulut Wali Paidi yang melantunkan sholawat. Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu alaihi wasallam. Penunggu gunung mengikutinya pelan, walau suaranya berat dan dalam seperti gema dari perut bumi. Namun di balik nada itu, ada ketulusan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam turun perlahan, menutup welirang dengan jubah biru keunguan. Bintang-bintang muncul satu persatu, seperti saksi kecil yang menyala di langit. Wali Paidi duduk lagi di atas batu, rokoknya kembali menyala. Ia menatap langit, tersenyum, lalu berkata lembut, "Pak Penunggu, gunung sudah sujud, hati sudah tenang. Besok kita lanjut ngobrol." "Ya, saya ingin dengar cerita lama Bapak sebelum jadi penjaga." Penunggu gunung mengangguk pelan. "Baik, Pak Idi, tapi bolehkah aku tetap duduk di sini malam ini?" "Tentu," jawab Wali Paidi. "Di sini tempatnya damai, tempat di mana kita belajar menunduk tanpa kehilangan makna. Dan malam pun benar-benar tenang. Tidak ada gemuruh, tidak ada bara. Hanya cahaya bulan yang turun lembut ke wajah dua sahabat baru. Wali Paidi, manusia bersarung dengan rokok di tangan, dan penunggu gunung, makhluk cahaya yang akhirnya menemukan arti pasrah." Pagi itu langit welirang tampak berbeda. Kabut yang biasanya tebal kini menipis, bergulir pelan di bawah sinar matahari yang lembut. Udara gunung beraroma segar, tanah lembab berembun, dan burung-burung berkicau dengan suara lebih riang dari biasanya. Dari kejauhan, puncak gunung terlihat miring sedikit, seolah sedang menunduk dalam diam. Orang-orang di lereng bawah tertegun melihatnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi semalam, tapi mereka merasakan hawa damai menyelimuti desa-desa di sekitar gunung itu. "Pak, gunungnya kok kayak nunduk, ya?" tanya seorang anak kecil pada ibunya di kebun kopi. Ibunya tersenyum samar. "Mungkin gunungnya sedang berdoa, Nak." Sementara itu, di atas sana, di batu besar tempat keduanya biasa duduk, Wali Paidi sudah siap dengan rokok dan termos kopi. Ia menatap ke arah puncak dengan pandangan tenang, lalu berseru pelan, "Pak Penunggu, sudah bangun belum? Saya bawa kopi hitam, 2 gelas." Suara berat namun lembut menjawab dari balik kabut, "Aku sudah di sini, Pak Idi." Penunggu gunung muncul perlahan dari kabut. Tubuhnya kini tampak lebih jernih, tak lagi berasap hitam atau berkilat merah. Cahaya lembut menembus tubuhnya seperti sinar mentari di permukaan air. Wali Paidi menyodorkan cangkir kopi kecil. "Hati-hati, panas." Penunggu gunung menerimanya dengan dua tangan, seperti memegang sesuatu yang suci. Aroma ini lebih lembut dari sebelumnya. Wali Paidi tertawa kecil. Mungkin karena sekarang diminum tanpa amarah. Mereka duduk berdampingan. Angin berhembus, mengibaskan ujung sarung Wali Paidi dan menyapu rambut batu penunggu gunung yang seperti aliran pasir halus. "Pak Idi," kata penunggu itu pelan, "semalam aku merasakan sesuatu yang aneh. Ketika aku menunduk, seolah gunung ini ikut bergerak bersamaku. Apakah kau melihatnya juga?" Wali Paidi menatap ke arah puncak yang kini tampak rendah dari tempat mereka duduk. "Saya melihatnya, Pak. Tapi itu bukan gunung yang bergerak, melainkan hati Bapak yang akhirnya menunduk. Kalau hati menunduk, dunia ikut merendah." Penunggu gunung mengangguk lambat. "Aku tidak menyangka menunduk bisa terasa begitu agung. Selama ini aku pikir kekuatan itu tentang berdiri tinggi." Wali Paidi menghisap rokoknya, menghembuskan asap ke udara. Orang yang berdiri terlalu lama bisa jatuh karena lelah. Tapi yang sering sujud, justru kuat menahan beban. Hening sejenak. Suara desir angin menggantikan percakapan. Awan bergerak lambat di langit, menyentuh puncak gunung seperti sapaan lembut. "Pak Idi," ucap penunggu itu kemudian, "aku mulai mengerti sekarang mengapa Allah mengirimmu kemari. Bukan untuk melawanku, tapi untuk mengingatkanku bahwa aku pun hanyalah makhluk." Wali Paidi tersenyum. "Allah tidak pernah mengutus saya secara langsung, Pak.
Saya cuma nyasar ke sini, cari ketenangan. Tapi mungkin Allah memang mau kita ketemu di waktu yang pas. Penunggu gunung tertawa kecil. Suaranya kini tidak lagi bergema keras, tapi bergetar lembut seperti batu yang disentuh air. Kadang rencana Allah memang tersembunyi di balik hal-hal sepele. Bahkan di balik sebatang rokokmu. Wali Paidi menepuk lututnya sambil terkekeh. Wah, kalau begitu rokok saya jadi alat dakwah, dong. Keduanya tertawa bersama. Tawa yang sederhana, tapi menggetarkan ruang udara. Seolah lembah dan batu ikut tersenyum mendengarnya. Beberapa saat kemudian, penunggu gunung berdiri. Ia memandang ke arah bawah, ke lembah hijau yang dipenuhi ladang dan pepohonan. Dulu aku sering memandang mereka dari atas dengan rasa curiga. Setiap gundukan tanah yang diambil, aku anggap penghinaan. Tapi sekarang aku melihat mereka berbeda. Mereka kecil, lemah, tapi gigih. Dan aku terlalu sibuk membenci untuk menyadarinya. Wali Paidi berdiri di sampingnya. Begitulah manusia, Pak. Kadang mereka merusak tanpa sadar, tapi banyak juga yang merawat tanpa disorot. Kalau kita hanya melihat dari amarah, semua tampak buruk. Tapi kalau dari kasih, semuanya jadi pelajaran. Penunggu gunung memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak ribuan tahun, ia tersenyum penuh damai. Pak Idi, aku ingin tetap di sini, tapi dengan hati yang baru. Aku tidak akan lagi menggetarkan tanah karena marah, tapi hanya akan bergetar jika mendengar nama Allah. Masya Allah, kata Wali Paidi pelan. Itu janji yang indah, Pak. Saya yakin Allah menyukai kata-kata itu. Di bawah sana, para penduduk desa mulai beraktivitas seperti biasa. Namun hari itu mereka merasa lebih ringan. Udara lebih sejuk, tanah lebih subur, dan suara gemuruh yang biasanya muncul dari gunung tak terdengar lagi. Beberapa orang tua berkata dengan lirih, Gunung Welirang sedang menunduk kepada penciptanya. Sementara itu, di atas batu besar di lereng puncak, Wali Paidi berdiri memandangi langit. Ia menyalakan rokok terakhirnya hari itu, menatap ke arah penunggu gunung yang mulai larut dalam cahaya sore. Pak penunggu, katanya lembut, kalau suatu hari saya nggak kesini lagi, jangan sedih ya. Artinya Allah sudah suruh saya jalan ke tempat lain. Penunggu gunung menunduk sedikit. Kalau begitu, aku yang akan menjaga tempat ini dengan ketenangan yang kau tinggalkan. Wali Paidi mengangguk, lalu memandangi horizon yang mulai berwarna merah. Kadang, Pak, katanya sambil menghembuskan asap rokok ke langit, gunung yang menunduk bukan karena kalah, tapi karena sadar. Sama seperti kita. Dan di bawah langit senja itu, Gunung Welirang tampak benar-benar seperti makhluk yang sedang sujud. Bukan karena runtuh, bukan karena retak, tapi karena tunduk. Dan di puncak yang damai itu, dua sahabat, satu dari tanah, satu dari cahaya, duduk dalam diam, menikmati napas bumi yang kini terasa lega. Angin terakhir sore itu bertiup lembut, membawa suara zikir yang perlahan tenggelam bersama matahari. La ilaha illallah. Malam turun perlahan, menutupi lereng dan lembah Welirang dengan selimut biru keunguan. Bintang-bintang muncul satu persatu, seakan menyalakan lentera kecil di langit. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan sisa embun sore. Di batu besar yang sudah menjadi tempat biasa mereka, Wali Paidi duduk bersila, rokok menyala di tangan, matanya menatap jauh ke langit. Pak penunggu, ucapnya pelan, dunia ini memang tempat ujian. Kadang kita pikir menang itu saat orang lain tunduk pada kita, padahal sejatinya, kemenangan itu saat hati kita tunduk pada Allah. Penunggu gunung duduk di sampingnya. Wajahnya kini bersinar lembut, tak lagi menyeramkan seperti dahulu. Aku pernah berpikir kekuatan adalah segalanya, katanya lirih. Aku bisa membuat gunung ini bergetar, bisa menahan badai, bisa memanggil api. Tapi tidak satu pun dari itu membuatku tenang. Wali Paidi mengangguk perlahan. Ketenangan tidak datang dari kuatnya tangan, tapi dari lembutnya hati. Kalau hati keras, bahkan gunung pun terasa sempit. Tapi kalau hati lembut, bahkan di puncak batu pun terasa seperti taman.
Keduanya diam sejenak. Hanya suara desir angin yang terdengar, menelusuri celah batu dan pepohonan. Dari kejauhan, terdengar suara serangga malam bersahut-sahutan. "Pak Idi," kata penunggu gunung lagi, "sekarang aku mengerti. Aku tidak pernah menang dalam ribuan tahun menjaga gunung ini. Karena yang kutaklukkan hanya tanah dan api, bukan diriku sendiri." Wali Pak Idi tersenyum hangat. "Nah, itu dia, Pak. Kemenangan sejati bukan menaklukkan, tapi menyadarkan. Karena kalau kita sadar, Allah yang akan menaklukkan hati kita dengan kasih-Nya." Penunggu gunung menunduk dalam. "Aku malu. Aku baru sadar setelah ribuan tahun." "Tidak apa-apa," kata Wali Pak Idi sambil menepuk bahunya. "Lebih baik sadar di akhir, daripada sombong selamanya." Rokok di tangan Wali Pak Idi hampir habis. Bara di ujungnya berkilat merah dalam gelap, lalu padam perlahan. Ia menatap bara itu sejenak, lalu berkata, "Lihat, Pak, hidup ini seperti rokok. Ada apinya, ada asapnya, ada hangatnya. Tapi pada akhirnya, semua akan padam juga. Yang tersisa cuma aroma, dan semoga aromanya wangi di hadapan Allah." Penunggu gunung mengangguk, wajahnya tampak teduh. "Aku ingin jadi aroma itu, Pak Idi. Bukan lagi api yang membakar, tapi wangi yang menenangkan." "Bisa," kata Wali Pak Idi dengan senyum lebar. "Caranya sederhana. Setiap kali angin lewat, sebut nama Allah. Setiap kali awan turun, ucapkan syukur. Setiap kali tanah bergetar, katakan, 'Aku masih dijaga.'" Penunggu gunung terdiam, lalu menatap langit. "Aku akan melakukannya. Dan mulai malam ini, Welirang tidak akan lagi menakutkan, tapi menenangkan." Wali Pak Idi menatap ke arah puncak, lalu mengangguk. Gunung yang menenangkan adalah gunung yang berzikir. Mereka duduk dalam diam cukup lama, membiarkan malam berbicara. Di bawah sana, orang-orang desa mulai tertidur dengan damai. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada asap belerang yang menebal. Gunung itu benar-benar diam, tapi diamnya terasa seperti doa. "Pak Idi," kata penunggu gunung, "besok aku akan tetap di sini. Tapi kalau kau pergi, aku tidak akan sedih. Karena aku tahu kau datang bukan untuk menetap, tapi untuk mengingatkan." Wali Pak Idi berdiri perlahan, menepuk sarungnya. "Betul, Pak. Saya ini cuma musafir yang sering salah jalan. Tapi kalau salah jalan bisa membuat orang lain menemukan arah, berarti Allah sedang menulis cerita yang indah." Ia menatap ke arah lembah, di mana lampu-lampu kecil desa mulai berkelip. "Kadang manusia sibuk mencari kemenangan," katanya pelan. "Padahal kemenangan itu sudah ada di dalam dada, cuma tertutup oleh kesombongan." Penunggu gunung memandangnya dengan kagum. "Aku akan mengingat kata-katamu, Pak Idi." Wali Pak Idi tersenyum ringan. "Jangan ingat saya, Pak. Ingat saja siapa yang bikin hati Bapak jadi tenang. Itu sudah cukup." Ia melangkah perlahan menuruni batu besar, menuju jalur setapak yang mengarah ke lembah. Angin malam berhembus, mengibaskan ujung sarungnya. Penunggu gunung menatapnya dari atas. Tubuhnya berkilau lembut seperti batu permata di bawah cahaya bulan. Sebelum hilang di balik kabut, Wali Pak Idi menoleh sebentar dan melambaikan tangan. "Jaga gunung ini baik-baik, Pak. Kalau saya kangen, nanti saya datang lagi, tapi cuma buat ngopi." Penunggu gunung tertawa kecil. Suara tawanya menggema lembut di seluruh lereng, membuat udara bergetar ringan seperti senandung. "Baik, Pak Idi. Aku akan menunggu, bukan dengan amarah, tapi dengan doa." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Gunung Welirang benar-benar damai. Tak ada suara ledakan, tak ada gemuruh. Hanya desiran angin dan zikir lembut yang bergaung dari puncaknya. Dari kejauhan, gunung itu tampak menunduk. Sebagian orang menyebutnya keajaiban alam. Sebagian lagi menyebutnya mukjizat kecil. Namun bagi mereka yang memahami, itu adalah tanda bahwa bahkan batu paling keras pun bisa luluh bila disentuh dengan kesadaran dan kasih dari Allah. Wali Pak Idi berjalan menuruni jalan setapak. Wajahnya teduh, langkahnya ringan. Rokok terakhir di tangannya masih menyala, dan di setiap hembusan asapnya, seolah ada pesan yang tertulis di udara. Kemenangan sejati bukan menaklukkan, tapi menyadarkan.
Malam welirang pun memeluk bumi dengan damai. Dan di atas puncaknya yang menunduk, penunggu gunung bersujud dalam cahaya bulan, memuji namanya, hingga fajar kembali datang membawa harapan baru. Setiap peristiwa dalam kisah ini mengajarkan satu hal sederhana namun dalam, bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika kita menaklukkan orang lain, tetapi ketika kita mampu menundukkan ego sendiri di hadapan Allah. Ketika penunggu gunung akhirnya bersujud bersama Wali Paidi, itulah momen di mana kesombongan berubah menjadi kesadaran, dan kekuatan berubah menjadi kepasrahan. Gunung yang menunduk bukan berarti lemah, justru menunjukkan kebesaran dalam kerendahan hati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Quran Surah Al-Hasyr 21. Ayat ini menjadi cerminan dari kisah yang baru saja kita dengar, bahwa bahkan gunung yang kokoh pun akan tunduk bila merasakan keagungan dan kasih Allah. Maka bagaimana dengan hati manusia yang jauh lebih lembut? Kisah Wali Paidi dan penunggu Gunung Welirang. Ini adalah cerita fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Bahwa sebesar apapun kekuatan, tidak ada yang lebih mulia dari hati yang pasrah dan sadar bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa tersentuh atau mendapatkan pelajaran darinya, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.